Dan kita akan lanjut setelah tadi saya jelaskan soal sanksi yang sudah diteken oleh Presiden Jokowi dalam peraturan Presiden. Pemerintah akhirnya menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi masyarakat yang menolak vaksin COVID-19. Namun pemerintah juga menjamin akan memberikan santunan bagi mereka yang dirugikan akibat efek samping setelah menjalani vaksinasi. Sejumlah pihak mengimbau sebaiknya pemerintah menempuh upaya persuasif dan sosialisasi masif ketimbang menerapkan sanksi bagi warga penolak vaksin. Kami akan langsung membahasnya lebih dalam dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara pemerintah untuk vaksin COVID-19. Selamat sore, Dr. Nadia. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan ada Bang Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Selamat sore, Bang Saleh. Selamat sore, Mbak. Oke, saya mau ke Dr. Nadia terlebih dahulu. Dr. Nadia, ini setelah tarik ulur jadi atau tidak pemerintah akhirnya menaikkan ataupun menyiapkan sanksi administratif dan pidana kepada warga yang menolak untuk divaksin. Apa pertimbangan pemerintah akhirnya menetapkan sanksi tersebut, Dr. Nadia? Ya, jadi pada prinsipnya adalah vaksinasi ini adalah upaya bersama ya. Jadi vaksinasi ini bukan hanya dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada masing-masing individu. Tetapi kemudian vaksinasi ini harus kita capai secara bersama dalam jumlah yang memang sudah kita tentukan untuk bisa menimbulkan kekebalan kelompok. Dan tentunya dengan jumlah yang mencukupi itu kita bisa mengendalikan pandemi ini. Oke, bahwa vaksinasi ataupun suksesnya program vaksinasi nasional itu sangat penting, tapi kami juga mendapatkan informasi yang beredar di media bahwa Komisi 9 sempat mengatakan bahwa Kemenkes melanggar kesepakatan dalam rapat kerja antara Komisi 9 dan juga Kemenkes terkait pemberian sanksi ini. Apakah ini betul, Dr. Nadia? Rasanya dari segi pemberian sanksi pada prinsipnya kan kami lebih mengedepankan untuk upaya persuasif ya. Jadi sanksi itu adalah merupakan pilihan terakhir yang kita tempuh. Semaksimum mungkin kita akan mengupayakan agar tindakan-tindakan persuasif yang juga sifatnya edukasi yang kita akan berikan kepada masyarakat. Oke, Bang Saleh, Dr. Nadia tadi mengatakan bahwa pendekatan-pendekatan persuasif akan lebih dikedepankan ketimbang memberikan sanksi, tapi pada kenyataannya tetap ditulis begitu ataupun tetap diteken dalam Perpres. Dari Komisi 9 setuju atau tidak dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini, Bang Saleh? Jadi sebetulnya kesepakatan antara pemerintah dan juga Komisi 9 dalam hal ini itu memang sudah diputuskan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2021 yang lalu. Di dalam rapat kerja tersebut disepakati bahwa tidak ada pemberian denda dan sanksi, termasuk pidana ya bagi mereka yang menolak untuk divaksin. Itu kesimpulan rapat nomor 1 huruf G. Jadi itu jelas ya di dalam ketentuan yang diatur itu. Justru kenapa ada kesimpulan seperti ini? Karena kita menginginkan agar program vaksinasi itu didasarkan atas kerelaan warga masyarakat kita. Karena memang secara prinsipil, kalau mau kita lihat, vaksinasi itu kan sebetulnya adalah hak warga negara. Jadi hak warga negara itu artinya kalau bisa ditawarkan untuk ikut vaksin, maka mereka boleh memilih untuk ikut dan tidak ikut. Sebetulnya begitu. Tetapi karena ini situasinya, di mana kita membutuhkan 70% dari total populasi untuk ikut vaksinasi, maka tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar mereka ikut vaksinasi. Upaya-upaya itu diantaranya yang paling utama adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang masif dilakukan. Mengapa ini penting? Karena memang di tengah masyarakat kita faktanya masih ada yang belum yakin 100% ya terkait dengan program vaksinasi ini. Mengapa? Karena misalnya dari sisi jenis vaksin saja, jenis vaksin itu kan sudah dibeberkan ke publik bahwa ada beberapa jenis yang akan diberikan atau akan masuk ke Indonesia. Mulai dari Sinovac yang sekarang sudah jalan, kemudian sebentar lagi ada AstraZeneca, ini keterangan dari Menteri Kesehatan terakhir kepada kita, akan masuk lagi AstraZeneca. Kemudian Pfizer itu sedang negosiasi pada tahap akhir. Kemudian nanti ada lagi Novavax, Sinopharm dan beberapa jenis lain termasuk Moderna.
Ya. Dan karena ini beberapa jenis ya tentu muncul pertanyaan di masyarakat, apa bedanya antara satu vaksin dan vaksin yang lain. Oke. Mengapa kita pilih untuk sementara ini Sinovac, belum masuk Pfizer, belum masuk AstraZeneca dan seterusnya. Dan itu mungkin bisa dijelaskan perbedaan-perbedaan itu. Kemudian apa manfaatnya? Kalau misalnya kita ikut vaksin ini manfaatnya seperti apa? Kalau nggak ikut apa dampaknya? Kemudian yang berikutnya, kalau saya berpikiran, kalau semuanya sudah dijelaskan secara terbuka, justru masyarakat yang butuh terhadap vaksinasi, mereka yang akan datang. Artinya terbukti proses sosialisasi di mana ada banyak anggota masyarakat kita yang sekarang ini justru minta supaya divaksin duluan. Itu adalah mereka yang sudah paham, yang sudah mengerti dan sudah butuh. Gitu. Nah, bagaimana cara agar masyarakat ini paham dan sehingga menumbuhkan keinginan untuk segera divaksin? Nah, itulah tugas dari pemerintah yang saya kira kalau diancam dengan ancaman pidana, ancaman denda dan seterusnya itu belum tentu efektif. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang diminta untuk denda misalnya, kemudian dia tidak sanggup membayarnya, lalu apalagi yang akan diberikan tahan dulu Bang Saleh. Saya mau ke Dokter Nadia, tahan dulu Bang Saleh. Dokter Nadia, kalau misalnya pemberian sanksi dan juga denda ini tidak efektif kalau menurut Komisi 9, harusnya sosialisasi masif lebih dikedepankan oleh pemerintah supaya kemudian ada kepercayaan publik terhadap program vaksinasi nasional ini. Bagaimana jawaban dari Dokter Nadia? Iya, tentunya sesuai dengan arahan juga dari Komisi 9 bahwa sosialisasi ini harus kita lakukan secara masif ya. Kita tentunya bersama-sama juga dengan kementerian lain, artinya bersama KPCPEN tentunya melakukan sosialisasi ini ya, dengan menggerakkan berbagai jenis platform, mulai dari platform-platform yang sifatnya konvensional ya, mulai dari adanya flyer, banner, serta poster. Selain itu juga kita ada melalui platform-platform digital, yaitu melalui berbagai media elektronik ya, Twitter, Facebook ataupun Instagram. Tetapi kita juga memiliki strategi komunikasi di mana di setiap daerah itu, di provinsi dan kabupaten kota juga adanya penunjukan seorang juru bicara, serta bagaimana kemudian berbagai talk show yang dilakukan oleh dinas Kominfo ya di daerah untuk melaksanakan sosialisasi terkait vaksinasi ini. Selain itu penggerakan tokoh masyarakat, tokoh agama, juga adanya influencer, juga adanya public figure, serta tentunya fungsi puskesmas sebagai pusat informasi terkait vaksinasi ini juga kita lakukan. Dokter Nadia, apakah kemudian Kemenkes tidak khawatir dengan adanya pemberian sanksi pidana dan juga administratif ini malah semakin menunjukkan ketidakpercayaan publik begitu, menimbulkan ketakutan kepada masyarakat atas penanganan pandemi ini? Ya, pada prinsipnya ini adalah upaya untuk mitigasi ya. Artinya seperti kami sampaikan bahwa pada untuk sanksi itu adalah pilihan terakhir ya. Bagaimanapun juga seperti yang Pak Daulay sampaikan bahwa kita akan mengutamakan edukasi dalam mengajak masyarakat, tentunya yang terutama pada kelompok 30-40% yang masih ragu-ragu ya. Karena kita tahu ada yang 7% berdasarkan survei itu sudah betul-betul menyatakan menolak vaksin ya. Nah, tentunya jangan sampai kemudian yang menolak vaksin ini juga semakin bertambah, dan tentunya melalui proses-proses edukasi ini yang kita akan terus-menerus kita lakukan. Bang Saleh, ada 30-40% yang masih ragu-ragu, 7% betul-betul menolak untuk divaksin, tapi pemerintah sudah menaikkan perpres ini, tapi tadi Dokter Nadia menjanjikan bahwa sosialisasi akan terus dilakukan, tapi kekhawatiran dari Komisi 9 seperti apa, Bang Saleh? Kalau memang betul kelompok-kelompok ini kemudian tidak mudah untuk diyakinkan gitu untuk melakukan vaksinasi. Jadi sebetulnya kan kalau yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu dengan mengeluarkan perpres itu artinya kan ada satu payung hukum yang sudah memang disiapkan untuk mereka yang katakanlah dalam tanda petik ya tidak mau untuk divaksin. Nah, berarti kan aturan hukum itu pasti akan diterapkan. Padahal menurut saya sebetulnya masih ada opsi-opsi lain yang bisa diterapkan. Misalnya andai kata mereka tetap tidak mau, ya tentu tinggal ditandai saja ini beberapa orang, di mana tempatnya, alamatnya di mana, dan seterusnya. Itu ya tinggal tugas dari pemerintah setempat, mungkin lokal lah, katakanlah RT RW yang mengatakan katakanlah mereka dijaga sehingga mereka tidak menularkan dan ditularkan dengan
COVID ini. Dan ingat, kan total populasi yang wajib untuk divaksin itu supaya meningkatkan herd immunity itu adalah 70%. Berarti kan ada ruang 30% di mana orang kemungkinan tidak mau. Ya kan? Dan saya nggak yakin sampai sebesar 30% yang nggak mau. Paling-paling ada yang tidak mau. Tadi kan menurut penelitian katanya 7%. Berarti kan masih masuk dalam skala radius yang tadi, yang 10% yang tidak masuk dalam total populasi tadi. Jadi karena itu menurut saya memang ya pemerintah tidak semestinya ya untuk membuat aturan untuk memberikan hukuman seperti itu. Karena apa? Kita ini kan negara demokrasi. Jangan apa-apa langsung atas nama demokrasi langsung hukuman-hukuman. Karena memang pembuatan perpres itu sendiri sangat demokratis. Karena memang menurut aturan demokrasi berlaku di Indonesia, presiden punya hak untuk buat itu, buat perpres seperti itu. Tetapi kita berharap bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini presiden itu betul-betul bisa lebih tadi seperti yang katakan Ibu Nadia, lebih edukatif, persuasif, ya. Kemudian didatangkan berdasarkan pendekatan-pendekatan yang humanis. Dengan begitu, ya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada satu hal yang perlu dicatat bahwa untuk program imunisasi bukan hanya imunisasi vaksin, tapi imunisasi pada umumnya pun ya itu selalu ada yang menolak di masyarakat kita. Banyak yang tidak mau gitu, dan itu fakta. Dan karena itu misalnya kan tidak bisa kita masukkan mereka ke penjara semua. Nanti bagaimana penjara kita bisa penuh seperti itu. Nah ini yang menurut saya penting ditingkatkan edukasinya, karena bagaimanapun juga ya yang kita lakukan ini kan untuk kebaikan semua masyarakat. Kami tahu persis. Saya mau ke Dokter Nadia. Bang Saleh, maaf sekali waktu kita tidak banyak, tapi saya harus potong, saya harus ke Dokter Nadia. Dokter Nadia tadi dari Komisi 9 menyayangkan kenapa akhirnya pemerintah tetap menaikkan pemberian sanksi administratif dan juga pidana, padahal untuk angkanya di semua imunisasi itu pasti ada yang menolak. Sebetulnya pemerintah harusnya lebih memberikan sosialisasi yang edukatif begitu. Tapi saya mau tanya bahwa besok vaksinasi tahap kedua akan dimulai di Pasar Tanah Abang. Bagaimana mitigasi dari Kementerian Kesehatan kalau ada pedagang-pedagang kemudian yang menolak untuk divaksin, Dokter Nadia? Ya, tentunya upaya persuasif tadi ya akan kita lakukan. Dan seperti yang kita lakukan, sosialisasi kepada pedagang pasar ini sudah kita mulai beberapa hari sebelumnya. Jadi adanya aturan ini sebenarnya juga memberikan ruang sebenarnya untuk lembaga ataupun kementerian maupun pemerintah daerah ya, untuk kemudian sedikit untuk bisa mengaitkan tentang penanganan tentunya ataupun apa yang harus dilakukan terkait dengan penanganan pandemi atau mungkin undang-undang wabah yang nomor 4 tahun 1984, di mana di sana memang kita berbicara bagaimana vaksinasi COVID-19 ini sebagai bagian daripada upaya penanganan sebuah pandemi. Jadi mungkin harus dilihat bahwa memang agak berbeda sedikit konteksnya dengan imunisasi rutin. Kalau imunisasi rutin kan memang kita tidak dalam kondisi pandemi. Kalau saat ini memang kita dalam kondisi pandemi, tentunya kita harus mengambil langkah-langkah, dan tingkat kepatuhan masyarakat kan memang berbeda-beda. Jadi dengan adanya ini adalah sebagai upaya salah satu rujukan untuk pelaksanaan terkait tentang bagaimana kita memastikan bahwa vaksinasi ini betul-betul bisa tercapai sesuai dengan target yang kita harapkan. Kita tunggu bagaimana besok vaksinasi tahap kedua akan dilakukan kepada para pedagang pasar di Tanah Abang. Semoga semuanya mau begitu ya untuk divaksin, dan tadi kami menunggu janji dan juga komitmen dari pemerintah untuk mengedepankan sosialisasi yang masif, yang edukatif ketimbang menerapkan sanksi administratif dan juga denda. Terima kasih sekali Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara pemerintah atas vaksin COVID-19, dan juga Bang Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.